Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Korporat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulina Vidya sebagai moderator dan teman saya Putri Five Boru Galingging, Tasya Septianingsi, dan Wirya Dinata. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja latar belakang yang akan dibacakan oleh Tasya Septianingsi. Kepada Tasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang strategi korporat. Dalam sistem pengendalian manajemen, terdapat alat untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibuat oleh top manajemen perusahaan. Suatu strategi dapat berbeda sesuai dengan tipe organisasi. Dengan demikian, pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan strategi yang telah diterapkan dan strategi yang berbeda pula. Sehingga diperlukan perhatian yang berkelanjutan dalam mendesain sistem pengendalian. Strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya adalah definisi strategi korporat. Pada dasarnya, korporasi atau korporat adalah suatu organisasi perusahaan yang telah berdiri dan beroperasi menjalankan aktivitas kepengusahaan dalam satu atau beberapa bidang bisnis. Strategi korporat merupakan suatu strategi untuk mengarahkan perusahaan masuk atau keluar dari bisnis, dan untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan induk meningkatkan nilai serta memberikan panduan bagaimana manajemen portofolio bisnis dan arah penciptaan value. Strategi korporat bisa melakukan pengembangan pasar baru di luar pasar tradisional maupun melakukan pengembangan produk baru melalui backward dan forward integrasi. Selanjutnya adalah penyusunan dan penetapan strategi korporat. Suatu korporasi atau perusahaan menetapkan strategi sebagai dasar pembentukan suatu rencana induk yang lengkap untuk menggambarkan arah bagaimana suatu korporasi akan dapat mencapai misi dan tujuannya. Strategi yang ditetapkan adalah dalam rangka untuk memaksimalkan keunggulan bersaing dan meminimalkan kerugian atau risiko bersaing. Maka penyusunan strategi haruslah diperhatikan. Perlunya penekanan pada core bisnis perusahaan. Core di sini diartikan sebagai pelanggan-pelanggan perusahaan yang sangat mempunyai nilai atau value. Pada perusahaan kategori tunggal, ia memanfaatkan kompetensi intinya untuk mencapai pertumbuhan dalam industri tersebut. Sedangkan pada perusahaan diversifikasi, memanfaatkan sinergi operasi antar bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan pada pembagian sumber daya umum. Maka perlu sebuah strategi pertumbuhan yang tepat dengan memperhatikan dan menganalisis keunggulan dan kelemahan perusahaan, peluang, sumber-sumber daya strategi, serta budaya perusahaan. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya Septianingsih. Selanjutnya, strategi unit bisnis yang akan dibacakan oleh Putri Five Boru Galingging. Kepada Putri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis yaitu suatu organisasi yang beroperasi lebih dari satu industri. Strategi unit bisnis tergantung pada dua aspek yang saling berhubungan, yaitu misi dan keunggulan kompetitifnya. Yang pertama ada misi. Untuk menerapkan strategi secara efektif, harus terdapat keselarasan antara misi yang dipilih dengan jenis-jenis pengendalian yang digunakan. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut. Misi unit bisnis tersebut mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum serta trade-off antar jangka panjang dan jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis untuk membantu memotivasi manajer guna mengatasi ketidakpastian secara efektif dan membuat trade-off jangka pendek dan jangka panjang yang memadai. Yang kedua ada keunggulan kompetitif unit bisnis. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasikan strategi pencapaian peluang profit melalui memaksimalisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Memiliki pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah, meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan. Yang pertama, inovasi produk lebih penting bagi unit bisnis
diferensiasi. Hal ini disebabkan karena unit bisnis diferensiasi terutama fokus pada keunikan dan eksklusifitasnya yang memerlukan inovasi produk lebih besar. Yang kedua, unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan, persediaan, dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Yang ketiga, unit bisnis diferensiasi akan sukses jika pelanggan memandang bahwa produk tersebut menawarkan keunggulan dibandingkan dengan produk saingan. Gaya manajemen puncak. Fungsi pengendalian manajemen dalam organisasi dipengaruhi oleh gaya manajemen senior. Secara serupa, gaya manajer unit bisnis mempengaruhi proses pengendalian manajemen dari unit bisnis tersebut. Dan gaya dari manajer departemen fungsional mempengaruhi proses pengendalian manajemen dibanding fungsional mereka. Para perancang sebaiknya mempertimbangkan gaya manajemen dalam merancang sistem pengendalian operasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Fai. Selanjutnya, perbedaan dalam gaya manajemen yang akan dibacakan oleh Wirya Dinata. Kepada Wirya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, ada perbedaan dalam gaya manajemen. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu. Sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak yang informal. Beberapa manajer berpikir dalam hal-hal yang konkret, sementara yang lain berpikir secara abstrak. Beberapa manajer bersifat analitis, sementara yang lainnya menggunakan metode coba-coba atau trial and error. Beberapa manajer menyukai risiko, sementara yang lainnya menghindari risiko. Beberapa manajer berorientasi pada proses, sementara yang lainnya berorientasi pada hasil. Beberapa manajer berorientasi pada manusia, sementara yang lainnya berorientasi pada tugas. Beberapa manajer adalah orang yang bersahabat, sementara yang lainnya adalah orang yang sombong. Beberapa manajer berorientasi pada jangka panjang, sementara yang lainnya berorientasi pada jangka pendek. Selanjutnya, ada implikasi terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen, bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya. Yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi. Bahkan jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru, faktanya ketika CEO berubah, bawahan biasanya menduga apa yang benar-benar diinginkan oleh CEO yang baru, berdasarkan bagaimana ia berinteraksi selama proses pengendalian manajemen. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wirya Dinata. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Kesimpulan, strategi korporat adalah serangkaian strategi yang ditetapkan perusahaan korporat atau perusahaan induk untuk jangka waktu panjang yang akan dijalankan guna mewujudkan misi perusahaan secara keseluruhan. Penekanan strategi korporat adalah pada lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh perusahaan, sedangkan strategi unit bisnis lebih menekankan pada strategi bersaing antara unit bisnis dari perusahaan lain. Unit-unit bisnis harus mampu mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk menghadapi persaingan pasar. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.